ibadah demi ibadah, ketakwaan demi ketakwaan, yang senantiasa kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keyakinan yang dengannya kita lebih mampu mematuhi Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah dan larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita, Inna rajulan wada'a yadahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wallahi ma utik an adha'a yadi 'alaika min shiddati humak. Seorang lelaki mencoba untuk meletakkan tangannya ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berkata, "Ma'utik an adha'a yadi 'alaik." Saya tidak mampu untuk meletakkan tangan saya di tubuh Anda ya Rasulullah, min syiddati humak, dikarenakan kondisi badan Anda yang amat sangat panasnya, sehingga saya pun tidak mampu untuk meletakkan tangan saya. Sekedar untuk meletakkan tangan saya di badan Anda, saya tidak mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, "Inna ma'syaral anbiya yudha'af lana al-bala kama yudha'af lana al-ajr." Sungguhnya kami para nabi, ujian dilipat gandakan atas kami sebagaimana pahala pun dilipat gandakan atas kami. In kana an-nabiyyu minal anbiya, sampai-sampai ada seorang nabi yubtala bil qamli hatta yaqtulah, sampai-sampai sebagian nabi diuji, diserang oleh kutu sampai dia terbunuh dengan sebab kutu tersebut. Wa innahum wa in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bi raha. Dan sungguhnya mereka para nabi bergembira dengan ujian-ujian tersebut sebagaimana kalian bergembira dengan datangnya kelapangan, dengan datangnya kenikmatan, kebaikan dan hal-hal positif. Kami para nabi dengan musibah kami merasa bergembira sebagaimana gembiranya kalian ketika kalian mendapatkan kenikmatan, kelapangan, fasilitas ataupun kenikmatan. Maka hal-hal yang bisa kita dapatkan atau faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Sungguhnya besar kecilnya pahala dari Allah atas amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ditentukan diantaranya oleh tingkat kesulitan, ditentukan oleh besar kecilnya ujian. Maka seorang seharusnya sebagai seorang yang beriman punya alasan tersendiri untuk berbahagia ketika dia diuji dengan musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innallaha la yabtalil ibad liyuhlikahum. Sungguhnya hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada maksud kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Karena Allah jauh dari kezaliman. Allah memiliki kesempurnaan dalam rahmatnya. Maka semenyakitkan apapun, sepahit apapun, seorang yang beriman harus punya alasan tersendiri untuk senantiasa berhusnudzon dan berbahagia dengan ujian yang Allah berikan pada hidupnya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para salaf, laulal masaib la ji'na yaumal qiyamati mafalis. Kalau bukan karena musibah demi musibah yang datang dalam kehidupan seorang hamba, niscaya pada hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam kondisi bangkrut. Karena dia tidak mendapatkan banyak pahala dengan kesabaran dia atas musibah. Dan dosa-dosa dan kesalahan yang tercatat dalam catatan amalnya tidak ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dan dosa tersebut akan dihapus melalui ujian. Maka seorang yang beriman harus menyimpan alasan tersendiri untuk menyikapi kondisi sulit dengan kebahagiaan. Karena dia hidup tidak hanya di dunia. Dengan keimanannya dia yakin dan mengetahui dia hidup tidak hanya untuk di dunia, dia hidup untuk di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma suatu ketika pernah bercerita, ala adullukum ala nisa'i min ahlil jannah, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan pada seorang wanita yang mana dia adalah penduduk surga? Maka rekan-rekannya mengatakan bala ya Abul Abbas, tentu saja. Maka beliau menyebutkan sebuah cerita yaitu tentang seorang wanita hitam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluhkan penyakitnya di mana dia senantiasa kejang di saat-saat tertentu. Maka dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'awallah liyashfiyaha, meminta ke Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamul khalq wa ansahul khalq wa atyabul khalq, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling baik, manusia yang paling menginginkan nasihat untuk umatnya. Belum berikan dua opsi, in sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autullah fayu'afika. Kalau kamu menginginkan kesembuhan, saya akan berdoa kepada Allah dan insya Allah kau akan disembuhkan. Wa in sabarti falakil jannah. Sementara kalau kamu mampu bersabar menahan penyakitmu sampai engkau mati, niscaya engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan dua opsi. Dan wanita ini mengatakan, idzan asbiru. Kalau demikian saya sabar dengan penyakit yang ada, yang dengannya saya berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin yang dengan sakitnya mereka sebagian lari ke dukun, sebagian meninggalkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagian tidak mengindahkan haram dan halal. Yang ada di kepalanya adalah kesembuhan, seakan-akan dia hidup di dunia ini agar supaya sehat. Dia tidak sadar bahwasanya tujuan terbesar seorang hamba adalah selamat sampai di surga, bukan hanya supaya dia selamat dari kematian. Oleh karenanya seorang yang beriman
punya pertimbangan yang lain, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak beriman. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahum la yafrahuna bi al-bala kama tafrahuna bi ar-raha. Sungguhnya mereka para nabi bergembira justru dengan ujian dan musibah, sebagaimana gembiranya kalian, berbahagianya kalian ketika kalian diberikan kelapangan, kenikmatan. Karena keyakinan yang ada pada mereka, karena besarnya kadar taufik yang Allah berikan kepada para nabi, mereka tahu acuan yang sebenarnya, acuan yang sesungguhnya, sehingga mereka pun tidak terpuruk. Bahkan sebagiannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, harus mati hanya karena kutu. Sedemikian besar ujiannya. Maka seorang yang beriman mesti sadar, karena bisa jadi yang dia anggap sebagai tobat, yang dia anggap sebagai permintaan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita untuk kemudian optimis bahwasanya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa argumentasi kita kemudian kita yakin bahwasanya dosa-dosa besar kita dan dosa-dosa kecil kita semuanya tanpa terkecuali sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah perkara gaib. Sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya laitani amut walam ub'ats. Duhai seandainya setelah saya mati saya tidak dibangkitkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ya laitani nasyan mansiya. Duhai seandainya saya menjadi sesuatu yang dilupakan tanpa harus mempertanggungjawabkan, karena tidak ada di antara mereka yang yakin bahwa dosa-dosanya telah tertutupi dengan amalan-amalan besar mereka. Adapun kita, amalan besar apa yang kita lakukan sehingga kita kemudian yakin bahwasanya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasa syukur kita kurang, kesabaran kita kurang, kemaksiatan kita banyak, kekufuran kita banyak. Maka melalui musibah demi musibah itulah seorang berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Seorang berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Maka dengan alasan itulah seharusnya seorang mukmin memiliki sedikit celah dalam hatinya untuk bergembira dengan musibah yang menimpanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang akan menolong kita untuk lebih realistis, agar kemudian tidak ada kondisi di mana kita menyesal
atas sikap kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Adalah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, di mana beliau berkata, tarkul khati'ah aisaru min talabi at-taubah. Tarkul khati'atu min bidayatiha aisaru min talabi at-taubah. Meninggalkan dosa sedari awal bagi hamba-hamba yang realistis lebih mudah dibandingkan seorang mengusahakan taubat. Maka yang kita bisa ambil dari statement Hudzaifah bin Yaman ini, sungguh sangat tidak beralasan ketika seorang dengan mudahnya terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, kemudian dia punya optimisme tinggi bahwasanya taubatnya adalah suatu hal yang mudah untuk diusahakan. Karena bisa jadi ternyata taubat yang kita anggap akan menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah tidak diterima. Apakah itu karena penyesalan yang sifatnya semu, keterikatan seseorang dengan dosa, rasa kangennya terhadap kemaksiatan? Ini adalah satu hal yang menjadi sebab dengannya taubat seorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, at-taubatun nasuh an tubghidha adh-dhunuba kama ahbabtah wa tastaghfir minhu idza dzakartah. Taubat nasuha, taubat yang benar adalah Anda membenci dosa sebagaimana Anda mencintainya sampai Anda melakukannya. Dan Anda senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tiap kali Anda mengingat dosa tersebut. Senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah, senantiasa menyesali dosanya setiap kali dia mengingat dosa tersebut. Sementara hati kita terkadang masih merasakan kenyamanan dengan sebagian dosa yang kita lakukan di masa lampau. Maka benar perkataan Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya meninggalkan dosa sedari awal justru lebih mudah dibandingkan seorang mengusahakan tobat. Kalau dosa saja kita masih terjatuh di dalamnya dan kita ulangi dan ulangi, maka dari mana kita punya alasan kalau taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan kepada kita taubat an-nasuh, agar merezekikan kepada kita taubat yang sebenarnya, yang mungkin hati kita pada saat ini belum memilikinya. Kita meminta kepada Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, yang maha penyayang dan mencintai hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang memperbanyak taubat kepada Allah dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan dari dosa-dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslihna sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.